Hey dan halo teman, balik lagi di JTV Channel. Kali ini saya bersama Benzer dan Kojoy. Kita lagi ada di Podcast. Dan segmen terakhir teman, ini saya nggak cerita-cerita, saya nggak bilang ke Kojoy dan Ben karena saya mau semuanya natural. Kalau kita bicara serial ini nggak abdul kalau kita nggak ngomongin Ray Bagus, Fabian, Carolus adalah orang-orang yang pernah mengisi hari kita, mengisi perjalanan kita dari 2017 lah bisa dikatakan. Jadi di sini saya mau kasih pertanyaan kepada Kojoy dan Ben. Ini benar-benar saya nggak bilang ke mereka. Saya mau semuanya natural dan sebagaimana mestinya. Tolong mulai dari orang-orang yang pertama ya, dari Fabian. Lu bilang Fabian itu orangnya gimana? Kemudian apa hal yang paling lu ingat atau apa hal yang paling mengesankan dari Fabian? Terus lanjut ke Ray Bagus, ke Carolus, dan baru kita bertiga. Ini pasti akan seru banget dan mengharukan. Apa kita bertiga? Iyalah. Jadi intinya gitu teman. Kita langsung aja biar mereka nggak mikir, biar spontan. Oke? Kita awali dari Kojoy biar Benzer dapat contoh. Gue udah tahu dari Ben. Oke. Ini kalau Fabian awalnya ketemu dia orangnya tertutup banget dan ya aku rasa juga kayaknya sifatnya hampir mirip sama aku gitu loh. Susah percaya sama orang awal-awalnya gitu. Cuma ya itu semakin jalan kenal, semakin jalan waktu asik juga Fabian orangnya. Ya mulai kesini ya dia udah mulai terbuka sama kita. Mungkin karena dia juga merasa lama, kan? ya kita orangnya semua ya nggak pakai topeng gitu loh. Dari awalnya gitu, akhirnya juga gitu kan udah 2 tahunan juga harusnya udah cukup lah buat kenal orang gitu loh. Maksudnya ya bisa dirasain lah. Maksudnya aura itu nggak bisa bohong lah. Itu Fabian oke lah orangnya. Maksudnya gimana? Kalau Ray kurang gitu tahu ya sebenarnya saya. Cuma kalau si Ray ini ya oke aja lah, istilahnya kalau Jawa itu manut aja lah orangnya. Ya, manut itu nurut ya. Nurut aja lah kalau Ray. Kalau Carolus kita terakhir ya. Nah, Carolus sih memang dari awal udah deket sama dia, nggak tahu gimana bisa deket sama dia juga bingung lah. Dulu awal-awal pas kenal udah hampir tiap hari chat lah sama dia, nggak tahu ngobrolin apa, udah kayak pacaran lah. Itu juga nggak jelas juga kalau ditanyain sekarang. Kok bisa gitu loh, maksudnya kok bisa deket sama Carolus, nggak ngerti juga. Mungkin ya omongannya nyambung dan kita berdua juga konyol, ngomong bacot-bacot juga maksudnya nggak lihat beda umur, beda apa gitu, bodo amat gitu loh. Maksudnya ya emang apa adanya, nggak pakai topeng. Jadi mungkin ya karena itu bisa deket sama Carolus juga gitu. Ya itu. Lanjut Ben. Kalau bisa tambahin yang mengesankan Ben. Karena lu hidup kan sama Ray, sama Fab, sama Carolus hidup bareng sama bareng. Apa ya? Pertama sih kalau Fabian kan, kalau aku sama Fabian kan udah kenal lama kan, udah kenal dari zaman Edited, kita satu clan bareng. Nah tapi pas dikenal kan itu kan online kan, kita nggak tahu, belum ketemu, belum saling hadapan, belum saling tahu muka. Nah dan menurut aku tuh awal-awal chatan atau kenal sama Fabian itu dia orangnya aneh teman-teman. Aneh banget dari chatnya, cara pemikirannya aneh teman-teman. Kayak gimana gitu ya, kok bisa ada orang kayak gini ya. Nah tapi nggak gitu juga teman-teman. Setelah ketemu dan bertatapan langsung, orangnya asik teman-teman, asik, baik. Tapi kayak kata kok Joy, dia nggak gampang percaya orang lain. Nah tapi itu masih awal-awal, tapi udah sampai saat ini kita udah saling terbuka apapun itu. Pokoknya dia asik, setia kawan, baik. Pokoknya the best lah. Kita nanti harus ketemu Fabian. Jangan setelah ini ya kita udah kembali kehidupan masing-masing kan nggak seru. Kita harus bareng-bareng lagi biar kayak dulu lagi. Nah, terus kalau Ray Bagus nggak terlalu deket sih teman-teman, soalnya cuma 1 season dan sebelumnya juga nggak kenal. Aku juga nggak kenal teman-teman. Kenalnya pas CRL sama itu CCGS itu yang di Malaysia, cuma itu kenalnya teman-teman. Sama kayak kata Kok Joy juga, itu si Ray orangnya baik, penurut, nggak macem-macem, ikut-ikut apa yang kita bilang dia nurut juga, setia, happy. Tapi gimana ya mau bilangnya,
Kenapa? Ayo. Bilang tidak ya. Bilang agak tidak. malas dikit sih, tapi dikit ya, agak malas dikit. Tapi asik orangnya, baik. Malas setia apa? kawan. Malas latihan. Malas, maksudnya dalam skala semua lah. Kalau kita mau makan, apa segala latihan dan lain-lain. Itu masalahnya, kekurangannya itu, Re. Jadi lu harus kurangin. Dan itu juga, Re, rokok. Aduh. Lu harus kurangin rokok lu, Re. Bahaya, jangan dibatasi lah. Kayak Jay sekarang kan udah mulai kurang. Udah kurang nggak? Atau aduh, masih sama berarti teman-teman dia mah. Parah memang. Terakhir Carlos. Wah, aku sama Carlos kenalnya kapan ya? Ya pas bikin paspor lah bareng kesini. Oh iya, kayaknya itu maksudnya kenal dalam Oh. game. Kayaknya kenal dalam game itu pas di zaman Mega kayaknya. Mega Indo. Mega Dia kan sering main Indonesia. Mega Indo. Iya, dia sering main Mega Indonesia. Dan nih orang ini bacotnya tinggi banget, teman-teman. Bacot, toksik. Wah, ngaku-ngaku pokoknya merasa pro apa segala. Wah, parah dia. Dia paling parah nih Carlos nih. Dan pertama kali kita ketemu dan bertatap muka itu pas kita mau bikin paspor buat ikut CRL Season 2. Dan ternyata orangnya baik, dalamnya baik, cuman mulutnya doang yang toksik, tapi hatinya baik, teman-teman. Baik banget, setia kawan, apapun keputusan kita, keputusan bersama, happy bareng. Pokoknya nggak ada masalah lah sama dia. Baik orangnya. Cuman itu kurangi itu. Toksik. Tapi wajar lah kan, walaupun Anak dia muda. dia kata Kok Joy nggak topeng dua, walaupun dia Topeng 2. nggak nggak bertopeng. Nah, walaupun dia toksik tapi hatinya baik, itu tuh salut. Daripada orang mulutnya Mulut manis tapi ya manis beracun. tapi hatinya wah parah. Mulut manis Mending tapi dia. beracun. Iya, benar. Oke, dari Koje sama Ben udah. Aku sendiri juga belum mikir banyak nih temen. Cuman kalau menurut aku, mulai dari Fabian ya. Fabian ini waktu pertama kenal, atau kalau kenal tuh sebelum CRL sebenarnya udah kenal, cuman sebatas chatting aja. Dan waktu pertama jumpa hingga sampai sekarang, orangnya itu memang dia memiliki suatu hal atau suatu prinsip sendiri yang kuat. Jadi dia tidak mudah dipengaruhi oleh orang, dan dia juga tidak mudah percaya orang seperti yang dibilang. Dan itu adalah suatu hal positif menurut aku, karena dengan sifat atau dengan prinsip itu aku juga bisa belajar banyak dari Fabian, karena kayak kita ini nggak boleh sembarangan aja percaya sama orang. Kita nggak boleh berikan kepercayaan kita begitu aja kepada orang. Ya kita harus bisa memilah ya teman ya. Intinya banyak yang bisa dipelajari dari Fabian. Fabian itu orangnya percaya diri. Dia benar-benar percaya diri. Dia yakin dia itu bisa meraihnya, intinya gitu. Dan dia nggak sombong. Intinya apapun yang dia bisa bantu, dia bisa kasih atau bisa ajarin, intinya gitu. Kemudian Fabian ini adalah orang yang sangat taat beribadah. Ini adalah Fabian. Aku salut, dan itu dari situ juga aku belajar dari Fabian. Kemudian itu adalah sifatnya Fabian, dan hal yang gak akan aku bisa lupakan di saat awal-awal season ya teman, atau awal pertama kali kenal atau datang ke Jakarta waktu itu, sempat ada ribut sama Fabian. Di situ ada hal yang aku pelajari, bener-bener hal besar yang bisa aku pelajari. Ternyata di saat kita berkumpul dengan orang baru, kita nggak bisa bawa kebiasaan kita dari kampung kita masing-masing ke situ. Kita harus bisa menyesuaikan dengan orang-orang yang ada di situ. Di situ mungkin aku masih dengan egoku dan Fabian dengan egonya. Di saat kita bercanda sempat ribut teman, dan di situ aku belajar banyak bahwa emang nggak selamanya kita itu bisa nyamain orang yang di rumah sama orang yang kita ketemu saat kita bekerja atau saat kapanpun itu ke depannya. Jadi itu yang aku pelajari dari Fabian. Pokoknya the best value lah dari masalah itu. Kemudian lanjut ke Ray Bagus. Ray Bagus ini intinya sudah dibilang sih sifatnya, tapi kalau menurut aku pribadi, Ray Bagus ini memiliki kecerdasan yang sangat tinggi teman. Di saat dia membuktikan namanya itu tidak dikenal oleh klaser-klaser lainnya, sama joki-joki yang papan atas lah katakanlah gitu ya, kata kasarnya. Dia membuktikan dia peringkat 1 di waktu Clash Royale League seleksi top Asia ya itu ya, nomor 1, dan dia buktikan juga di Malaysia dia nomor 1 juga. Jadi menurut aku Ray Bagus ini memang memiliki sebenarnya dia ini lebih pendiam, cuman dia memiliki skill atau in game itu kuat teman di waktu itu. Cuman karena ya memang dia agak sedikit malas, jadi mungkin untuk berkembang ini, Ray, kau ini ya hilangkan malas kau ya, intinya gitu. Kemudian momen yang nggak bisa dilupakan dengan Ray waktu itu adalah di Malaysia. Dia itu adalah satu kamar dengan saya, dan waktu itu saya gagal dalam seleksi di Malaysia.
Dia berkata waktu itu intinya wes Jai ora popo, bahasa Jawanya itu artinya nggak apa-apa Jai, tidak usah disesali. Kue wes nyoba sih paling ape, kamu sudah berusaha yang terbaik. Semoga besok iso ketemu maneh. Intinya cuma gitu teman. Semoga besok bisa bertemu kembali. Dan ternyata dari kata-kata itu menjadi kenyataan. Akhirnya kita bisa ketemu di tim Chaos Theory. Walaupun sebenarnya chance aku buat masuk situ bener-bener nggak ada teman. Karena aku nggak ada. Intinya aku nggak ada kasih bukti bisa lolos ke Chaos Theory. Di situ aku hal yang selalu aku ingat. Kemudian Carolus ini orangnya toksik. Dia mirip banget sama aku teman. Bacotnya itu besar. Cuman waktu kita kumpul aja, kita tahu lah batasan kita dan kita kita tahu tempat. Kita boleh kata kotor, kita boleh kata apa ya, intinya kayak. Enggak lah, Carolus nggak tahu tempat. Maksudnya kan kalau di kamera ya temen ya, kalau lagi kayak gini nggak toksik lah ya. Iya, kalau kamera. Iya, intinya kan dia tahu ini bakalan influence orang jelek, jadi tahu tempat lah intinya teman. Walaupun kalau Carolus ini lebih parah dikit sama aku teman, soalnya dia di tempat umum pun bisa bacot teman-teman. Intinya gitu. Jadi sifatnya Carolus ini dia udah dewasa, menurut aku yang pertama lebih dewasa dari beberapa teman-teman yang lain seperti ini jujur ya temannya seperti Fabian, Benzer, sama Ray. Carolus ini yang paling dewasa menurut aku. Jadi dia udah bisa mikirnya udah bisa lebih jauh dan dia juga nggak pernah baper orangnya karena dia mungkin juga sadar diri dia orangnya bacot. Jadi dia nggak boleh baper kalau sama orang. Intinya dia ini pekerja keras juga dan dia peraih mimpi juga lah temen, karena dia ini tadinya orang-orang atau kita juga nggak bakalan mikir kalau Carolus bisa ikutan masuk juga, tapi dia membuktikan pro player ya gitulah temen intinya. Tapi dia bisa membuktikan intinya, jadi dia kalau ada impian pasti dia kejar, orangnya kayak gitulah. Dan kalau hal yang tidak bisa dilupakan saat itu kita menangis bersama di saat dia mengalami hal yang tidak diinginkan. Nama tiket di pesawatnya itu salah satu huruf. Dan pada saat kita mau balik ke Jakarta, dia harus ditinggal di Taiwan sendirian, teman. Dan itu memang dia juga langsung netes air mata, teman. Itu susah ceritainnya, intinya gitu ya, teman. Sifat asli sama itu langsung beda Iya, sifatnya. Ya takut lah, dia kan itu pertama kali pertama kali ke Taiwan. Terus ketinggalan maksudnya nggak dikasih terbang. Harus sehari harus nginep sehari di Taiwan ini itu ya pasti takut lah. Iya. Itu momen nggak bakal terlupakan lah teman. Intinya gitu. Kemudian ya itulah dari beberapa teman-teman kita yang walaupun sampai sekarang kita nggak di sini, tapi kita tetap akan mengenang mereka sebagai teammate kita ya teman ya. Walaupun kita nggak ada satu hubungan tim lagi sekarang, tapi mereka tetap bagian dari kita semua. Ray Bagus, keluarga lah, betul sekali. Ray Bagus, Fabian, dan Carolus kalau nonton ya, I miss you, we miss you. Oke, sekarang kita lanjut ke kita bertiga teman. Ini akan sangat seru karena kita akan ngatain di depan orangnya. Kita mulai dari Kojoy, biar kasih contoh. Oke Ko, menurut lu Ben orangnya gimana, gue orangnya gimana? Wah, kalau Ben ini nggak tahu waktu, nggak ada disiplin waktu. Pokoknya ya itulah, ini berdua nih, ini langsung buat dua-duanya. Ini Ben sama Jay nggak ada disiplin waktu, nggak tahu waktu. Jadi mereka masih harus banyak belajar lah buat manajemen waktu. Karena disiplin waktu itu penting. Jadi kita harus menghargai waktu, apalagi kalau kita ada orang lain. Nah, jadi kalau kita sama orang lain, kalau kita nggak menghargai waktu sendiri nggak apa-apa. Jangan sampai menarik orang lain juga terjebak dalam kesalahan kita. Nah, karena kalian nggak menghargai waktu kalian, jadi orang lain juga waktunya terbuang-buang buat kalian gitu loh. Cuma kalau dari segi latihan sih emang paling rajin lah, oke lah latihan. Di luar latihan juga maksudnya kalau kayak game ini totalitas lah istilahnya gitu. Mau main malam, pagi malam, oke lah itu semua. Kalau buat di kehidupan nyata ya belum tahu lah, tuh kalian harus ngalamin sendiri. Cuma kalau toksik ya udahlah, Carolus udah paling toksik. Enggak lah ya, pokoknya ya kita semua nggak ada lah yang tertutup gitu. Ada apa kayaknya ya apa adanya lah. Kalau mau ngomong, kalau nggak mau ngomong ya nggak mau ngomong gitu. Cuma ya karena masih muda aja, jadi masih harus banyak belajar aja lah. Ya emang kalau Carolus ya lebih dewasa lah. Kalau banding kalian itu jauh lah. Itu aja. Disiplin waktu aja lah. Yang penting. Oke, udah ya Kojoy. Udah lah. Sekarang si Ben. Kojoy gimana? Gue gimana? Dari Jay dulu lah. Oke. Awal gue sama Jay kenal ya. Itu kan online kan, dan awalnya itu
kenal kita itu si Jay yang invite aku buat masuk ke YouTube-nya kan. Nah itu aku berpikir tuh, wih orangnya ini kayaknya asik sih ya. Pokoknya soalnya dia masukin aku di YouTube-nya. Nah udah beberapa kali aku bantu, terus ada tiba-tiba dari yang di Mega Indonesia itu bilang, kalau di YouTube ini bisa menghasilkan uang dan bisa menaikkan orang yang punya YouTube itu. Nah suatu saat ada job tuh, ada joki 20 win kan, 20 win. Dan si ini satu ini ada beberapa banyak job ya. Jadi lu lempar ke gue. Job gue banyak lah. Iya, job dia banyak. Si Ben udah pada kelar. Iya, gue udah pada kelar nggak ada job. Terus dikasih tuh jobnya ke gue. Nah, tapi masalahnya dia minta bayaran. Nggak ikhlas ya, teman-teman. Gila, dia nggak ikhlas buat Minta kasih job ke persenan. gue. Iya, minta persenan. Terus gue mikir, wah asu nih orang nih. Udah gue bantu ikhlas masukin YouTube. Dia nggak bantu, nggak ikhlas, minta persenan, jir. Nggak ikhlas anjir. Terus gue langsung pikir, wah ini gila nih orang nih, di mana ada uang di situ ada dia. Itu si Jay TV tuh. Di mana ada uang di situ Ada ada Jay. Nah tapi pas setelah bertemu itu langsung bertatap muka tuh, tapi orangnya asik. Ini si Jay ini udah kayak kakak gue sendiri kan. Gue kan anak sendiri kan, jadi gue ada kakak, anak sendiri, anak tunggal. Jadi aku nggak ada kakak, nggak ada orang yang menuntun aku, yang membimbing, yang menasihati aku. Nah ini si Jay ini selalu menasihati aku, mana yang lebih baik. Dia tegur kalau aku bikin kesalahan, apapun, marahin, bahkan berantem kita pernah. Tapi itu untuk kebaikan saya. Sudah bisa mikir sekarang. Iya, mikir. Itu kan dulu kan masih umur berapa, Ya, jadi masih wajar umur lah. Iya labil. Masih Sekarang labil. iya, sekarang udah tahu. Sekarang masih labil kan? Udah mulai sedikit dewasa. Jadi udah tahu apa yang dikatakan Jay, ini untuk kebaikan saya juga. Pokoknya ini Jay ini udah sebagai kakak saya lah, orangnya baik, tulus, nggak topeng. Tapi itu masalahnya itu. Tapi wajar sih ya kalau soal duit, Ya, wajar kan lah, udah berkeluarga. udah berkeluarga juga. Jadi wajar kalau pastilah semua orang membutuhkan duit. Iyalah. Tapi kalau ini gila sih memang duitnya kenceng teman-teman. Kalau soal duit, Nomor walaupun itu orang yang disayang, kalau duit kayaknya langsung dipilih. Walau badai menghadang Tetap terjang itu tuh. Itu intinya gitu. Tapi orangnya setia. Pokoknya the best lah Anjay ini. Intinya gitu udah. Ya, intinya sama gitu. Ben ya, teman. Intinya nih kalau saya teman, tapi saya dari awal tuh udah bilang, Ben, tapi gue minta persenan, bukan diam-diam gue Ya. ambil. Jadi Jujur. emang udah bilang. Udah Terbuka bilang lah, terbuka. bukan Intinya terbuka, harus itu jujur. selalu tuh. Kuncinya itu Terbuka. jujur, Bang. Jujur, kuncinya jujur. Iya, orangnya dia jujur. Nggak ada Makanya bohongnya, jujur. teman-teman juga percaya tuh. Saya disuruh jadi kapten, Iya, saya disuruh atur apa-apa. atur semua dia kapten karena dia paling jujur, dewasa. Gaji masuk ke Jay semua Iya, lagi. dewasa. Dari saya waktu itu. Jadi kalau menurut saya beruntung juga punya teman-teman yang akhirnya bisa percaya sama saya dan akhirnya semua lancar juga. Kebetulan masalah duit ini tuh nggak pernah ada masalah. Ya aman semua. Pokoknya Aman. semua lancar kalau dipegangin ke Jay. Terus giliran saya nih ya. Ntar aku kok Joy belum nih. Belum ya? Hmm. Oh iya, kerja dulu. Nah, kalau awal ketemu Kojo ini dari itu yang tadi, yang CRL season 1 mau di-invite Toy Story ke season 2. Itu Kojo hubungi saya. Dan terus sampai akhirnya deket itu pas Asian Games ketemu langsung. Tapi kalau dari awal itu Kojo aja emang udah baik, teman-teman. Udah baik banget, udah mau bantuin kita, bantuin aku sampai ke Jakarta, apapun segala udah diantar-antar kemana, dijemput di bandara, apapun itu kok Joy semua teman-teman. Belum terkenal dulu kan? Iya belum terkenal. Ini orang nggak ada kan, kebanyakan kan orang kan udah terkenal baru deket-deket. Dari awalnya dari awal mulai sama-sama udah di atas baru deket-deket. Nah itu kok Joy bukan kayak gitu teman-teman. Kalau bagi saya tuh kok Joy kalau udah kayak orang tua lah, udah kayak papa saya juga sendiri kan. Anjir bos, tua itu apa? Iya. Tapi gue kakak, gue jadi papa. Iya, bener. Oh, Iya, kayak jaga kakak aku nih, Kojo ini kayak papa aku udah memberikan banyak banget motivasi, kata-kata, bantuan, apapun itu semua yang membuat aku lebih baik lagi tuh Kojo ya teman-teman. Pokoknya kalau udah ada Kojo ini, aku mau jadi apa nih? Mau jadi apa? Nggak bisa sampai sekarang ini. Pokoknya nggak bisa sampai di titik ini. Artis TikTok. Artis TikTok mana ada. Pokoknya sangat berterima kasih buat Kojo itu. Wah,
Tapi ini nih impian satu buat Kojo ini. Aduh, Kojo ini emang aku pengen lihat walaupun itu di Cina atau di Korea Kojo nikah aku pergi itu. Pokoknya paling penting itu pengen lihat tuh Kojo bahagia. Emang sekarang nggak bahagia gua? Ya, maksudnya kan tapi ada lainnya Belum juga lengkap, kalau belum iya. lengkap, ya kan? Kalau Kojo juga nikah nah, mungkin atau pasti merhatiin kita nggak kalau udah nikah? Nggak tahu lah. Nggak tahu. Udah waktunya baru Iya, tahu lah. udah Buat apa waktunya ngomong baru manis di tahu. depan kan? Iya, benar-benar itu juga. Benar nih Kojo jujur nih. Itu paling penting tuh mau lihat Kojo nikah dan bahagia. Itu paling penting. Dah. Salah satu impian gue tuh walaupun di mana keluarga gue bawa lah walaupun habis duit intinya itu tuh Kojo nikah. Jadi siapapun yang ada keluarga yang bisa calon nih Kojo ini dua kandidat terbaik ini. Jadi iklan jodoh nih. Nah, maksudnya kan emang jujur kita terbuka bahwa Kojo itu orangnya baik, tulus dari hati teman-teman, nggak pamrih. Nggak pamrih kan itu kan? Kalau kata-kata kan nggak pamrih, nggak ada maunya, bantunya ini dengan tulus, benar-benar tulus dan memotivasi kita, terutama saya yang paling penting saya dan juga anak-anak lainnya, Jai, Karolus, Fabian sama Ray Bagus. Itu Kojo itu sebagai orang tua kita. Yoi. Oke, udah Ben. Giliran gue ya sekarang ya. Oke teman, dan ini menurutku sekali lagi nggak banyak mikir juga teman, tapi ada referensi dua nih, jadi lumayan. Intinya kita mulai dari Kojo dulu. Kojo ini adalah salah satu orang yang bukan bagian dari kita sebenarnya, tetapi peduli banget sama kita. Peduli itu. Karena Kojo ini adalah sebagaimana mestinya aja kleser biasa teman. Yang dia nih sebenarnya udah kenal saya dari jauh hari, dari IGC. Tapi dari itu pun kita ini nggak kenal deket teman. Tetapi di setiap kita ke Jakarta, satu-satunya orang yang bantu kita hanya Kojoi. Intinya orangnya baik dan jujur. Intinya dari Kojoi banyak banget hal yang bisa saya ambil. Intinya kalau menurut saya, orang bilang Kojoi ini coach Clash Royale, tapi menurut saya Kojoi ini coach kehidupan saya. Sebagai mestinya. Kayak si Ben tadi udah anggap dia kayak orang tua sendiri. Jadi saya nggak mau banyak ngomong, intinya banyak hal yang bisa saya ambil. Yang bisa nyata, itu contoh nyata ya temen, tanpa ngomong tapi dia kasih contoh. Kayak contoh banget nih tepat waktu. Kojoi bangun di setiap waktu dia kerja itu jam 6, jam 5 pagi itu dia udah bangun. Jadi dia nggak banyak ngomong tapi kasih contoh, kasih lihat. Intinya gitu teman, udah kayak bapak saya juga gitu. Orang tua ini. Momen yang nggak bakal saya lupa nih soal Kojoi teman. Awal-awal banget CRL 2018 season 1. Saat itu saya Fabian sama Ray. Saya deket waktu itu sama si Fabian karena Ray kurang deket karena maksudnya baru awal kenal. Di saat itu Fabian ini orangnya itu susah percaya sama orang. Nah saya ini kan deket sama Fabian. Kita berdua sampai Fab, Kojo ini bantu terus kita, apa tujuannya ya? Sampai ada mikir gitu teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu kita tahu orang itu kalau tulus, memang kita nggak pernah sangka teman. Jadi nggak pernah kita temui aja orang kayak gini, dan itu buat kita sampai bingung apa tujuan orang ini. Dan semakin kesini semakin saya ada satu kata aja dari Kojoi, biarin amal aja lah yang bales besok ke depannya. Kan kita nggak tahu sekarang kita ada bisa gini, cuman kita nggak tahu waktu kita tua besok. Dan katanya besok anak saya yang dorong dia kalau dia di kursi roda teman. Tujuannya ternyata itu teman-teman. Intinya gitulah, itu hal yang nggak bisa kita ingat. Fabian kalau lihat nih pasti ngakak juga. Waktu zaman-zaman dulu kita masih belum percaya orang, hingga akhirnya kita tahu oh bener-bener ternyata Kojo ini orangnya gimana. Kemudian Benzer teman. Benzer ini orang yang paling muda yang ada di tim. Dan seperti yang kita tahu orang yang muda ini orang paling labil, paling susah dikontrol teman. Paling nggak ada pengalaman soal hidup. Jadi menurut saya Benzer ini orangnya sebenarnya orang paling tulus. Dia paling baik ke orang teman. Jadi kalau kayak kita ini memberi, level kita memberi ini pasti kalah sama si Ben teman. Karena saya nggak ketemu orang yang kayak gini. Karena si Ben pasti pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang susah lah intinya. Dan itu pelajaran hidup juga buat saya lebih ke ternyata kita ini nggak boleh terlalu mikirin diri kita sendiri. Kita juga harus lihat sesama kita. Jadi banyak juga pelajaran yang saya ambil dari Ben. Begitu pula saya sama si Ben ini dulu nggak begitu akrab teman di awal-awal. Si Ben ini lebih akrab sama Karolus. Jadi shout out banget buat Karolus. Karolus ini salah satu dari player Indonesia yang bantu banyak skill si Ben menurut saya. Karena Ben ini latihan tuh sama Karolus tuh banyak banget teman. Dari situ Ben bisa Asian Game juga, waktu Asian Game latihan tuh banyak ke Karolus karena dia lebih cocok ke Karolus. Dan saya maklumi hal itu, kita nggak bisa maksain. Dan Benzer ini kalau soal latihan ini orang yang paling kuat. Dia
bener-bener nggak bisa dinasehatin. Kalau dia lagi pengen latihan, dia nggak mikirin makan, dia nggak mikirin kita mau jalan makan, dia pun nggak peduli temen. Dia merasa masih butuh latihan. Intinya orang yang paling pekerja keras dan orang yang paling nggak mikirin aku kesiksa nggak apa-apa lah. Yang penting tujuanku dapat. Intinya gitulah. Si Ben ini orang yang sangat pekerja keras. Cuman dibalik itu sifat si Ben ini ada hal yang tidak kurang baik juga. Kayak dia ini kalau udah ngedown, moodnya itu gampang banget hancur teman. Dan butuh waktu banyak banget, panjang banget buat ngatur itu. Bertahun-tahun teman. Bener-bener moodnya si Ben ini. Tapi semakin kesini, semakin bisa lah belajar dia ya. Pokoknya saya nggak pernah capek ngomong nih teman. Walaupun dia nggak jawab, tetap saya bacotin sampai dia ini paham teman. Apa maksud saya intinya. Soalnya susah banget. Namanya anak umur berapa kan? Anak pertama juga. Kan kita pernah muda juga kan? Iya. Kita pernah umur 18. 11, intinya Jadi gitu. kita harus ngerti. Makanya kan udah anggap kayak kakak. Iya. Terus yang itu kawan tuh, derajat, Ya gitu. Fabian, Marek. Ya gitulah teman. Kalau momen sama si Benny semua itu banyak banget momen yang nggak bisa dilupakan. Karena gini teman, setiap Benzer main itu saya maju teman. Saya yang ada di samping dia diskusi setiap CRL ya. Kecuali di Asian Games kan ada Kojoy. Iya, Dan setiap di CRL pasti saya maju buat gimana Ben perasaan lu. Di situ sulit banget teman. Karena si Ben ini lebih banyak diam orangnya. Apa yang dia rasakan dan apa yang dia alami itu lebih banyak dipendam orangnya. Itu beda banget dengan Fabian, Rifki, dia lebih banyak sharing. Tapi kalau si Benzer ini intinya biar gue aja lah yang menderita, lu mah nggak usah tahu lah masalah gue, masalah susahnya gue ini nggak usah tahu lah, intinya gitu. Dan buat masuk ke di situ itu sulit banget. Intinya kalau kayak udah Benzer udah kalah duluan nih sama lawannya, wah ini pasti si Ben udah moodnya down banget. Dia pasti diem kalau saya tanya apa aja, pasti dia udahlah, lu percaya gue aja lah. Intinya gitulah teman. Intinya yang saya pelajari dari Ben ini adalah semua itu nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Nggak semuanya itu bisa kita omongin teman. Tapi kita bisa kasih lihat. Intinya gitu aja. Jadi kita nggak bisa ngomongin apa yang kita rasakan di waktu itu, cuman kita bisa kasih lihat ini loh yang aku rasain di waktu ini. Intinya gitu teman. Itu adalah pelajaran buat aku dari si Ben, karena aku ini orangnya banyak omong teman. Ternyata dengan banyak omong ini tidak menyelesaikan atau tidak baik juga. Ada hal yang harusnya kita kasih contoh aja atau kasih lihat aja, intinya gitu. Dan itu adalah cerita kita semua. Dan semoga seru karena ini bener-bener saya nggak setting. Yang terakhir ini kita ngomong terus terang jujuran kita untuk teammate kita, dan kita berharap di sini semoga kedepannya masih ada lagi event-event atau mungkin bukan event, nggak ada event tetapi kita bisa ketemu lagi. Kumpul bareng. Fabian, Ray, Karolus. Intinya gitulah. Sebenarnya sempet ya. Reunian lah, ntar lah satu hari reunian. Iya reunian. Nanti bikin video lagi. Iya. Intinya gitulah bang. Semuanya udah diatur, kebetulan saya diatur juga sama yang kuasa, mungkin dikasih channel juga, akhirnya kita bisa sharing di sini. Walaupun kita nggak lengkap, tapi kan sekarang berasa lengkap. Ada Fabian juga, mungkin ada Ray juga di sini yang nonton, mungkin bisa denger juga kan. Jadinya ya puji Tuhan banget lah, semua itu udah diatur. Dan juga apa ya, impian kita kedepannya semoga Clash Royale tetap jalan aja. Walaupun nggak hype nggak masalah, yang penting kita masih bisa mainin, masih ada bersama lah. Jadi nggak cuma komunikasi tapi ada momen-momen yang buat kita masih saling kontakan lah, saling inilah, intinya gitu. Haruslah, jangan karena Clash Royale bubar Kita 2 tahun hubungan kan hilang sia-sia gitu. Iya. Boleh lah berkawan di luar itu kan. Jadi panjang banget ya teman kalau kita mau ceritain, ini aja udah 3 part, panjang banget. Semoga kalian yang nonton bisa ngambil hal-hal yang bermanfaat, dan kalau ada salah-salah kata, omongan kotor atau apapun itu, atau saya ngerokok juga di video, semoga kalian bisa maklumi itu, atau kalian bisa menghujat ya. Jadi intinya terserah kalian aja, hak kalian juga untuk menghujat atau apapun itu. Jadi sampai di sini dulu. Dan juga satu teman-teman, ini si Jai nih, kalau dia udah ngomong dari hati, wah gue paling kesentuh teman-teman. Pokoknya gila, kesentuh emang dari sampai ke dalam teman. Kesusung tulang belakang nggak? Enggak lah, Hati aja. masuk ke hati teman. Apapun masalah yang gue dapet itu, kalau udah denger kata-kata si Jai itu tulus, wah langsung hilang teman-teman, langsung merasakan bersama gitu. Jadi banyak. Ini teman, ini buat teman-teman yang nggak tahu, setiap kita mau match itu kita doa bareng, itu saya pimpin gitu-gitu. Si Jai nih yang pimpin semua kan. Kalau momennya parah, kita udah kayak tinggal 1 match ini gugur, wah pasti kita nangis bareng di situ. Bareng. Nggak mungkin nggak nangis. Iya.
Kalau udah aku ngomong gemeteran nangis, berarti sebelah nih ikutan kesetrum nangis semua. Dan kalau Benjamin setiap aku ngomong pasti dia nangis teman. Mau itu berdua, mau itu lagi bareng-bareng. Kalau udah ngomong serius, wah pasti dia orang yang paling nggak bisa nahan teman. Karena dia ini disimpan sendiri terus teman. Jadi mungkin dia anjir mau gue ceritain nggak ya ini gitulah teman. Ini yang seru itulah. Intinya itu yang bisa kita ceritain dari kekeluargaan kita selama ini selama 3 atau 4 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun walaupun di tahun terakhir nggak lengkap. Iya. Jadi apa lagi nih endingnya? 2021 kan, kan? Endingnya mau apa lagi nih? Apa yang mau kalian omongin ada lagi enggak? Udah lah ya. Jadi semoga terhibur dan semoga bermanfaat. Ketemu lagi di next video dan sebentar lagi kita akan balik ke rumah masing-masing juga. Dan Kojoy pastinya tetap di Jakarta. Semoga kita balik dalam keadaan selamat. Dan puji Tuhan juga hasil swab dari Kojoy udah keluar negatif. Jadi kita semakin optimis walaupun hasil kita baru keluar besok Senin ya Ben ya. Semoga negatif juga dan bisa pulang ketemu dengan keluarganya masing-masing seperti yang diharapkan. Amin. Pasti udah kangen banget sama keluarga teman ya. Dan satu lagi doa kita semoga di 2021 akan ada momen kita bisa kumpul lagi. Apapun momennya itu cuma main-main ataupun itu berhubungan dengan Clash Royale. Pastinya kita bersyukur banget kalau dari Clash Royale kita bisa ketemu lagi. Oke, ketemu lagi di next video teman. Bye bye.